Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang wudhu dan tayammum. Hukum-hukum wudhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholawati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arzalukum ilal ka'baini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Ayat yang mulia ini mewajibkan wudhu untuk sholat, menjelaskan anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudhu, dan menetapkan batasan-batasan wudhu pada anggota-anggota tersebut. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sifat wudhu dengan perkataan dan perbuatannya dengan penjelasan yang sempurna. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahwa wudhu mempunyai syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah. Syarat-syarat dan rukun-rukun wudhu harus dipenuhi sedapat mungkin agar wudhu menjadi sah. Adapun sunnah-sunnah, ia adalah penyempurna wudhu dan terdapat tambahan pahala padanya. Namun, meninggalkannya tidak membuat wudhu menjadi batal. Syarat-syarat wudhu ada 8. Yang pertama sampai keempat, Islam berakal tamyiz atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah, dan niat. Karenanya, wudhu orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang yang tidak niat berwudhu, misalnya hanya berniat untuk mendinginkan tubuh atau membasuh anggota tubuhnya untuk menghilangkan kotoran atau najis, adalah tidak sah. Yang kelima, termasuk syarat wudhu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Jika air yang dipakai adalah najis, maka wudhu tidak sah. Termasuk syarat wudhu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang mubah. Jika air tersebut didapat dari merampas atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, maka tidak sah berwudhu dengannya. Yang ketujuh, termasuk syarat wudhu adalah hendaknya didahului oleh istinja atau istijmar. Jika yang bersangkutan memang harus beristinja atau beristijmar, sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang ke-8, termasuk syarat wudhu adalah menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karenanya, orang yang berwudhu harus menghilangkan apa yang menempel pada anggota wudhu, baik itu berupa tanah liat atau adonan, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau cat, agar air dapat menyentuh kulit anggota wudhu secara langsung tanpa penghalang. Adapun rukuk-rukuk wudhu, yaitu yang terkait dengan anggota-anggotanya, ada 6. Yang pertama, membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa membasuh wajah namun tidak berkumur dan tidak membersihkan hidungnya dengan air, atau hanya melakukan salah satu darinya, maka wudhunya tidak sah, karena mulut dan hidung termasuk bagian wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fa'uksilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan membasuh wajah secara keseluruhan. Maka barang siapa meninggalkan sebagian darinya, berarti dia belum menjalankan perintah Allah. Sementara Nabi Muhammad SAW berkumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Yang kedua, membasuh kedua tangan, termasuk kedua siku. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai siku, yakni bersama siku, karena Nabi Muhammad SAW memutar-mutar air di kedua sikunya. Dalam sebuah hadis yang lain yang berbunyi, Ghasala yadaihi hatta ya asro'a fi adud. Dia membasuh kedua tangannya hingga lengan di atas siku. Hal ini menunjukkan bahwa kedua siku termasuk yang dibasuh. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Wa umsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu.
Yang keempat, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arzulakum ilal ka'baini," dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Yang kelima, berurutan. Pertama membasuh wajah, kemudian kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholawati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu biru'usikum wa arzulakum ilal ka'baini." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, beliau telah mengurutkan wudhu sesuai dengan tata cara tersebut. Lalu beliau bersabda, "Haza wudu'u layakbalullahu sholatan illa bih." Inilah wudhu di mana Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang keenam, berkesinambungan. Maksudnya membasuh anggota-anggota wudhu tersebut secara berturut-turut, di mana membasuh satu anggota wudhu tidak terpisah dengan membasuh anggota sebelumnya. Namun, sedapat mungkin membasuh anggota-anggota tersebut satu demi satu dan secara terus-menerus. Inilah rukun-rukun wudhu yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, bersiwak. Penjelasan tentang keutamaannya dan tata caranya telah disebutkan sebelum ini. Bersiwak dilakukan saat berkumur, sehingga dengan itu mulut menjadi bersih saat melakukan ibadah, membaca Al-Quran, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali di awal wudhu sebelum membasuh wajah. Berdasarkan hadis-hadis yang menganjurkannya, karena kedua tangan merupakan alat untuk memindahkan air ke seluruh anggota wudhu dengan membasuhnya sebelum berwudhu, menjaga kebersihan anggota wudhu yang lain. Yang ketiga, berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah. Karena memulai dengan keduanya sebelum membasuh wajah disebutkan dalam beberapa hadis. Keduanya dilakukan secara mendalam, kecuali dalam keadaan berpuasa. Makna mendalam dalam berkumur adalah memutar-mutar air di seluruh bagian mulut. Sedangkan dalam membersihkan hidung adalah dengan menarik air ke lubang hidung yang terdalam. Yang keempat, termasuk bagian dari sunnah wudhu adalah menyela-nyelai janggut yang tebal dengan air, sehingga air menyentuh bagian dalamnya. Juga menyela-nyela jari-jari, baik tangan maupun kaki, memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri pada kedua tangan dan kaki. Yang keenam, menambah 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali dalam membasuh wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Demikian syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah wudhu. Sudah sepatutnya Anda mempelajarinya dan berusaha untuk menerapkannya setiap kali berwudhu, agar wudhu Anda memenuhi syarat-syarat kesempurnaan, sehingga Anda meraih pahala. Semoga Allah melimpahkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh untuk kita. Hukum-hukum tayammum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kewajiban bersuci dari hadas kecil dan besar dalam sholat, yaitu dengan menggunakan air yang Allah turunkan dalam keadaan suci dan mensucikan. Ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan selama hal tersebut memungkinkan. Akan tetapi, terkadang seorang muslim dihadapkan pada kondisi di mana air tidak ada, atau dihukumi tidak ada, atau ada namun tidak mungkin menggunakannya, karena suatu alasan yang dibenarkan oleh syariah. Tayamum menggantikan posisi air dalam kondisi-kondisi seperti berikut. Yang pertama, manakala tidak ada air. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tahidu ma'a fatayammamu." Lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Baik dia tidak mendapatkannya saat mukmin atau sedang dalam perjalanan, intinya dia sudah berusaha mencarinya namun tidak mendapatkannya. Yang kedua, jika dia mempunyai air namun dia memerlukannya untuk minum dan memasak, apabila dia menggunakannya untuk bersuci, niscaya kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga dia khawatir dirinya atau lainnya akan kehausan, baik itu manusia ataupun hewan yang harus dijaga di kehidupannya.
Yang ketiga, jika dengan menggunakan air dia khawatir dapat membahayakan tubuhnya, baik itu berupa penyakit atau tertundanya kesembuhan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Yang keempat, jika tidak mampu menggunakan air karena sakit yang membuatnya tidak mampu untuk bergerak dan tidak ada yang membantunya untuk berwudu, kemudian dia khawatir waktu sholat akan habis. Yang kelima, jika dia khawatir kedinginan bila menggunakan air dan tidak mendapatkan sesuatu untuk menghangatkannya, maka dia boleh bertayamum dan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," dan jangan membunuh dirimu. Dalam kondisi-kondisi di atas dibolehkan bertayamum dan sholat. Jika seorang muslim mendapatkan air namun hanya cukup untuk sebagian kebutuhannya dalam bersuci, maka dia tetap menggunakannya pada anggota wudhu atau tubuhnya yang memungkinkan, sementara sisanya dia dilengkapi dengan bertayamum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'attaqullaha ma'astata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Tata cara tayamum, yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah dengan meregangkan jari jemari, kemudian mengusap wajah dengan bagian dalam jari jemari, dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan dengan telapak tangan bagian dalam. Hendaknya melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan secara merata. Apabila menepuk tanah dilakukan 2 kali, yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan, maka tidak mengapa. Namun tata cara yang pertama adalah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tayamum dari hadas kecil batal oleh hal-hal yang membatalkan wudu, sedangkan tayamum untuk hadas besar batal oleh hal-hal yang mewajibkan mandi, baik berupa jinabat, haid maupun nifas, karena pengganti sesuatu berlaku padanya hukum dari apa yang digantikannya. Tayamum juga batal dengan adanya air. Jika tayamumnya karena tidak ada air, juga batal dengan hilangnya uzur atau alasan secara syar'i, baik berupa sakit maupun lainnya. Barang siapa tidak mendapatkan air dan debu, atau dia dalam kondisi di mana kulitnya tidak mungkin tersentuh oleh air dan debu, maka dia tetap sholat sesuai dengan kondisinya tanpa wudu maupun tayamum, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya, dan dia tidak perlu mengulang sholatnya karena dia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha ma'astata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Takhabun ayat 16. Inilah kumpulan hukum-hukum tayamum. Kami menyuguhkannya kepada Anda. Jika masih ada bagian darinya atau yang lain belum jelas bagi Anda, maka bertanyalah kepada para ulama. Jangan meremehkan perkara agama Anda, lebih-lebih perkara solat, yang merupakan pilar agama. Sesungguhnya perkaranya sangat penting sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada kebenaran dan jalan yang lurus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan semoga Dia menjadikan amal kita ikhlas semata karena wajahnya yang mulia. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.